Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Hari ini hari Sabtu 9 November. Besok 10 November Hari Pahlawan. Semangat pahlawan, semangat kita semua. Terima kasih yang masih bergabung di channel saya Santana 70. Dan terima kasih teman-teman saudaraku semua atas subscribe, like, dan komennya. Tapi di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila komen di kolom YouTube telat saya balas. Itu sebenarnya yang sudah lama, yang sudah lalu itu udah saya jawab. Namun begitu saya kirim itu tidak tersave di YouTube. Saya juga tidak tahu ya yang rekaman lama itu saya sudah jawab karena ada beberapa saudara kita yang baru bergabung yang ingin hatinya tenang biar tidak pikiran dan tidak stres. Termasuk yang masuk ke call center saya ini juga hari ini baru saya buka ya. Hari ini saya piket sampai besok pagi. Insya Allah nanti ada waktu kita saya balas, saya jawab komennya bagaimana agar teman-teman saudara-saudara kita sedikit tenang, sedikit mentalnya naik. Karena apa? Kita di sini tidak sendirian ya teman-teman, banyak teman-teman saudara-saudara kita yang terlibat, yang sudah terjebak dengan pinjaman online ini, baik itu ibu atau bapak. Jadi kalau teman-teman merasa takut, hilangkan itu, sedikit aja rasa takut kita. Karena apa? Ingat, dengan adanya kita rasa takut, akhirnya apa teman-teman, nanti pikirannya buntu, tidak bisa berpikir secara logis. Yang ada teman-teman nanti punya pikiran bunuh diri. Akhirnya kita yang rugi sendiri. Semua ingat, semua masalah bisa diselesaikan, apalagi hanya pinjaman online. Memang terkadang kita terpikirkan apabila teman-teman saudara-saudaraku ada yang sempat didatangin ke kantor, akibatnya apa? Terjadi down mental. Demikian ya teman-teman. Ini ada telepon masuk, saya terima dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Iya Pak, kebetulan saya buka TikTok kan, kebetulan saya dapat di akunnya Bapak mengenai piutang Pak. Iya, kenapa? Ada masalah Pak? Bapak buka di TikTok saya, itu kalau Bapak mau jelasnya, Bapak sedikit buka ke YouTube channel saya, ada Santana 70. Namun apabila Bapak mau bertanya tentang teror, tentang ancaman, kembali ke diri kita sendiri. Bapak apakah ada beberapa aplikasi atau hanya satu aplikasi Pak? Iya, satu aplikasi Pak. Daerah mana Bapak? Saya dari Sulawesi Pak, cuma saya minta arahan kepada Bapak. Ya, gimana? Begini Pak penjelasannya. Kan saya dulu beli mobil ini Pak. Iya. Saya beli mobil satu unit mobil Kian itu harganya 70 juta Pak. Iya. Nah, kan itu mobil kita bikin persetujuan Pak di dalam kertas putih itu. Kan itu uang saya yaitu waktu itu 35 juta. Iya. Saya kasih masuk dan ada tambahan tanah, ada pembayaran tanah juga sekitar 10 kali 20 meter. Nah, perjanjian itu Pak, di situ di persetujuan kami antara pembeli dan penjual, apabila diserahkan surat tanah
kalau diserahkan BPKB-nya mobilnya. Nah, begitu Pak. Dan terus tahu berjalan itu persetujuan sekitar lebih 1 tahun, tidak ada muncul BPKB-nya mobil. Nah, maka kami tidak serahkan surat tanahnya itu. Betul. Nah, terus sampai sekarang Pak, saya pada berjalan itu saya kasih kembalikan mobilnya, karena percuma kita bikin persetujuan karena tidak ada pengakuan di dalamnya. Tidak, artinya tidak disetujui karena tidak ada pembuktian, tidak dikasih istilahnya BPKB. Ya. Saya kasih kembali mobilnya. Nah, jadi kebetulan itu dia punya 2 mobil Pak. Nah, terus saya kan itu saya kembalikan mobilnya. Itu uangku yang 35 juta tidak dikasih sama saya. Tidak dikembalikan, ya. Tidak dikembalikan. Jadi saya bergeser ke dia punya 2 mobil, jadi saya geser ke mobilnya yang satu. Mobilnya yang satu bilang begini saja, saya atur saja ini karena masih ada uangku 35 juta di situ Pak, karena saya kembalikan dengan utuh kembali itu mobil. Iya. Jadi itu barang kira-kira Pak itu, misalnya saya sudah pengakuan itu perjanjian dulu antara tanah saya punya tanah, apakah itu kembali juga sama saya Pak toh? Kalau ini kan kita kembalikan masing-masing barang, karena ini persetujuan tidak ada yang terbukti. Ya. Nah, dia tidak kasih KBPKB-nya. Ya. Nah, Bapak pada saat perjanjian itu surat tanahnya belum diberikan juga kan? Belum. Nah, berarti kan sama-sama tuh. Untuk surat tanah juga belum diberikan, untuk BPKB juga belum diberikan. Yang jadi masalah, Bapak sudah memberikan 35 juta, demikian ya? Iya. Jadi begini. Di perjanjian itu Bapak ada nggak kata-kata sudah memberikan 35 jutanya itu? Ada Pak, ada. Nah, jadi kalau Bapak udah memberikan itu, tapi si pembelinya yang mau menjanjikan mau ambil mobil, tapi BPKB-nya tidak diberikan sampai saat ini. Nah, itu kan bisa dikategorikan penipuan dan penggelapan. Nah, Bapak konsultasi coba sama penyidiknya biar lebih jelas. Gimana nih kerugiannya? Iya. Nah, begini kita masih berlanjut ini Pak, karena saya alihkan dulu kan dia punya mobil, karena itu yang dulu kan tidak terbukti BPKB-nya sama saya. Iya. Saya kembalikan. Nah, jadi ini saya alurkan lagi kan dia punya mobil, gue bilang saya begini saja. Nah, itu saya pertanyakan Pak, apakah bila ini kan dia masih rebut sekarang yang saya punya tanya. Iya. Jadi kalau dia mau minta hak surat tanah, Bapak tinggal balikin. Iya. Kan begitu kan logikanya kan? Iya. Oke, surat tanah ini saya akan berikan. Sekarang hak saya BPKB ini mobil mana? Setahun. Sekarang berarti kan mobil itu belum bayar pajak. Iya. Nah, Bapak bisa menanyakan itu kembali. Mana sekarang BPKB-nya? Ini saya daripada nanti jadi masalah karena apa? Ini mobil ini udah nunggak pajak 1 tahun. Nanti kalau di jalan ada apa-apa, saya resikonya siapa yang bertanggung jawab kan gitu. Iya. Bapak udah konsultasi ke mana? Kira-kira apakah datang sendiri ke situ menanyakan ataukah hanya si pembeli tanah ini yang dia menanyakan untuk menuntut hak-haknya aja? Iya, enggak semua lewat WA, dikirim bilang bagaimana ini surat tanahnya, bagaimana surat tanahnya. Kita bilang sebentar Pak, 1 minggu saya kasih, sampai 1 tahun ini tidak pernah dikasih kan.
Jadi begini Pak ceritanya. Kan itu kan yang dulu itu kan sudah selesai. Saya sudah kembalikan toh. Saya anggap ini tanahku kembali masing-masing sama saya. Iya. Kita kembali barang masing-masing. Pak, saya alihkan ke mobilnya. Dan ini mobilnya kan Pak. Kan saya tinggal berutang sama dia 30 juta. Nah, harga mobilnya yang satu 85 juta. Kan ini uangku saya alihkan ke di situ. 35 juta toh. Iya. Dia masih tuntut ini yang punya tanah saya. Lanjut yang begitu Pak. Jadi kalau bisa ini pada saat mau pembelian itu di notaris atau hanya ketemu di rumah Pak? Ketemu di rumah Pak, di rumah. Nggak di notaris ya? Enggak. Nah itu sayangnya di situ kelemahan kita, jadi kekuatan hukum kita juga kurang. Tapi kalau ada surat perjanjian minimal, kalau kita konseling ya dengan penyidik nanti masuknya ke unit harda, nah Bapak bisa tuh bercerita itu. Tapi kalau masih mau kekeluargaan dan orang tersebut masih mau, kan Bapak nih yang dirugikan udah sebesar hampir berapa? 80 juta ya? Iya. Nah, itu Bapak ngomong sama yang mau beli tanah dengan tukar mobil kan gitu? Iya. Nah, sekarang mobil saya bawa BPKB belum diberikan dan saya sudah memberikan uang juga lah. Terus Bapak sekarang menuntut mana surat tanahnya? Nah, sekarang Bapak hak saya aja nggak dilaksanakan untuk BPKB-nya. Nah, sekarang saya nggak akan berikan surat tanah itu sebelum surat BPKB ini ada di tangan saya. Sedangkan saya kalau hitung-hitungan rugi, saya udah rugi karena saya sudah mengeluarkan gitu, oke? Oke Pak, oke. Makasih banyak Pak atas arahannya Pak. Ya pokoknya Bapak begitu tanyakan, kalau memang dia maksa, dia nggak punya hak karena dia pun belum memberikan hak kepada kita. Itu. Iya. Ya dengan Pak siapa nih Pak? Ilham Pak, Ilham. Oke Pak Ilham. Ya udah kalau gitu lanjut nanti sama ini kontak lagi. Oke, terima kasih Pak Ilham ya, makasih. Sama-sama Pak.